Halo semuanya, selamat siang buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, nama aku Sial Minur Abidah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balai Bandung. Di kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat ngebahas satu materi yang sangat fundamental dan menarik banget dalam ilmu linguistik, khususnya di bidang kajian semantik, yaitu mengenai jenis-jenis makna. Mungkin sebagian dari kita sering berpikir bahwa kata yang kita ucapkan itu artinya ya cuma satu, sesuai apa yang kita dengar. Padahal dalam kenyataannya, bahasa itu sangat kaya dan fleksibel. Satu kata bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kata itu dibentuk. Bagaimana fungsinya dalam kalimat, hingga dalam situasi apa kata itu diucapkan. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis makna ini penting banget buat kita, supaya kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami karya sastra dengan lebih mendalam, dan tentu saja menghindari kesalahpahaman saat mengobrol dengan teman-teman atau bahkan orang tua. Yuk, yang langsung saja kita bedah materinya secara rinci. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh jenis maknanya, mari kita pahami dulu bagaimana para ahli bahasa memandang konsep dari makna itu sendiri. Pertama, menurut Sudaryat pada tahun 2009, setiap kata sebenarnya memiliki kekaburan makna jika sudah disandingkan ke dalam bentuk bahasa. Kenapa begitu? Karena makna yang terkandung di dalam bentuk kebahasaan pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diwakilkannya di dunia nyata. Jadi, hubungan antara simbol kata dan benda aslinya itu sifatnya arbitrer atau makna suka. Selanjutnya, para ahli linguistik juga mengelompokkan jenis makna dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Wijana dan Rosmadi dalam Suhardi tahun 2015, makna dalam bahasa dapat dibedakan menjadi 8 pasang atau jenis makna utama. Di antaranya ada makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna literal dan figuratif, serta makna primer dan sekunder. Sementara itu, seorang ahli linguistik yang bernama Fateda tahun 2010 menjelaskan secara lebih detail bahwa terdapat hingga 26 jenis makna loh. Beberapa di antaranya ada makna efektif, emotif, kognitif, kolokasi, konstruksi, kontekstual, hingga makna stilistika. Nah, dari sekian banyak jenis makna yang ditemukan oleh para ahli, pada video kali ini kita akan mengupas 5 pasang jenis makna saja yang paling utama dan paling sering kita jumpai dalam kebahasaan sehari-hari. Jenis makna yang pertama akan kita bahas adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna murni, makna asli atau makna dasar dari suatu kata yang bisa kita temukan di dalam kamus atau leksikon, tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat maupun proses perubahan bentuk kata. Contohnya kata makan. Secara leksikal di kamus, makan bermakna mengunyah dan menelan sesuatu. Contoh lain, ada kata rumah. Secara leksikal bermakna bangunan untuk tempat tinggal. Nah, sebaliknya, makna gramatikal adalah makna baru yang muncul akibat adanya proses gramatikal atau proses tata bahasa, seperti pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan kata atau reduplikasi, dan penggabungan kata atau komposisi. Contohnya ada kata makan tadi. Ketika diberi imbuhan an menjadi makanan, maknanya berubah dari kata kerja menjadi kata benda, yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan. Kalau diulang akan menjadi makan-makan, maknanya berubah lagi menjadi kegiatan bersenang-senang menikmati hidangan bersama. Begitu juga dengan kata rumah. Kalau diberi imbuhan menjadi berumah atau berumah tangga, maknanya sudah berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Terlihat kan bedanya? Selanjutnya,
ada pasangan makna denotatif dan makna konotatif. Ini adalah jenis makna yang sangat sering kita temui, baik di media massa maupun percakapan sehari-hari. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, objektif, lugas, dan merujuk langsung pada objek di dunia nyata tanpa melibatkan nilai rasa atau emosi tertentu. Contoh kalimatnya, adik sedang memberi makan kambing hitam di kandang. Kata kambing hitam di sini bermakna denotatif, yaitu hewan ternak berkaki 4 yang memang memiliki bulu yang berwarna hitam. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang telah mengalami penambahan nilai rasa, asosiasi emosional, atau kiasan yang disepakati oleh masyarakat, pembaca, atau pendengarnya. Contoh kalimatnya, pria itu dituduh menjadi kambing hitam dalam kasus penggelapan dana perusahaan. Nah, kata kambing hitam di sini bermakna konotatif, yaitu kiasan untuk orang yang disalahkan atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Tidak ada wujud fisik hewan kambing di dalam kalimat tersebut. Contoh lain ada kata amplop. Secara denotatif, amplop itu kan adalah kantong kertas tempat surat. Tapi secara konotatif dalam kalimat, dia memberikan amplop kepada petugas. Kata amplop bisa bermakna uang suap. Masuk ke jenis ketiga, yaitu makna literal dan makna figuratif. Makna literal sering juga disebut makna lugas, yaitu makna perkataan yang sesuai dengan arti kata demi kata secara harfiah. Contoh kalimatnya, anak itu jatuh dari kursi hingga lututnya memar. Kalimat ini bernilai literal karena secara harfiah anak tersebut memang benar-benar terpeleset dan jatuh dari atas tempat duduk. Sedangkan makna figuratif adalah makna kiasan yang diungkapkan menggunakan majas, pengadaian, atau ungkapan tidak langsung untuk memberikan penekanan keindahan bahasa. Contoh kalimatnya, perusahaan itu akhirnya jatuh bangkrut setelah ditinggal direkturnya. Kata jatuh di sini digunakan secara figuratif untuk mengabarkan kondisi penurunan keuangan yang drastis, bukan jatuh secara fisik dari tempat tinggi. Atau contoh lain, ada ungkapan panjang tangan. Secara figuratif bermakna suka mencuri, bukan memiliki ukuran tangan yang panjang secara fisik. Lalu ada jenis yang keempat, ada makna referensial dan makna non-referensial. Suatu kata dikatakan memiliki makna referensial jika kata tersebut memiliki acuan, rujukan, atau referen wujud benda yang nyata di luar bahasa. Contohnya kata meja, mobil, presiden, atau kota Bandung. Ketika kata-kata ini diucapkan, pikiran kita secara otomatis bisa membayangkan wujud fisik atau acuannya secara konkret. Sementara itu, makna non-referensial merujuk pada kata-kata yang tidak memiliki acuan benda nyata di alam fisik. Kata-kata ini biasanya berupa kata tugas, kata hubung atau konjungsi, dan kata depan atau preposisi. Contohnya kata dan, tetapi, sebab, karena, atau maka. Jika kita berdiri lalu menyebut kata dan, kita tidak bisa menunjuk benda apa yang bernama dan di dunia nyata. Kata ini baru memiliki arti dan fungsi ketika dirangkaikan ke dalam struktur kalimat. Nah, lalu ada jenis makna yang kelima yang sangat menarik dan krusial untuk dipelajari adalah makna kontekstual. Nah, makna kontekstual ini adalah makna dari sebuah kata atau frasa yang muncul dan ditentukan secara penuh oleh konteks, situasi, tempat, atau struktur kalimat di mana kata itu berada. Untuk membuktikannya, mari kita ambil salah satu contoh kata yang sama, yaitu kata kepala. Dalam kalimat pertama, pembalap itu menggunakan helm untuk melindungi kepalanya. Di sini, kata kepala bermakna organ tubuh bagian atas.
Dalam kalimat kedua, Pak Budi baru saja dilantik menjadi kepala sekolah yang baru. Di sini makna kata kepala bergeser menjadi seorang pemimpin atau ketua lembaga. Dalam kalimat ketiga, tiket masuk museum ini dikenakan biaya Rp15.000 per kepala. Nah, di kalimat ini kata kepala bermakna hitungan per individu atau per orang. Satu kata kepala bisa memiliki 3 arti yang sangat berbeda, hanya karena konteks kalimatnya yang berbeda. Itulah keunikan dari makna kontekstual. Biar pemahaman kita semakin mantap, mari kita coba menganalisis sebuah kalimat utuh dan membedah jenis-jenis makna yang ada di dalamnya. Contohnya ada kalimat, para pejabat itu sedang duduk di kursi panas untuk membahas masalah anggaran. Mari kita bedah frasa kursi panas di dalam kalimat tersebut dari berbagai sudut pandang jenis makna. Secara leksikal nih, kursi adalah tempat duduk berkaki, dan panas adalah kondisi suhu yang tinggi atau panas. Secara denotatif, bermakna sebuah tempat duduk yang suhunya tinggi atau baru saja terpapar sinar matahari. Tapi secara konotatif, figuratif, dan kontekstual, dalam kalimat tadi, frasa kursi panas bermakna suatu jabatan atau posisi yang penuh dengan tekanan, masalah, ataupun ancaman. Lewat kasus sederhana ini, kita bisa melihatkan betapa dinamisnya makna bahasa Indonesia, tergantung dari jenis makna yang mana kita melihatnya. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, memahami jenis-jenis makna mulai dari leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, hingga kontekstual bukan hanya sekedar teori linguistik, tetapi juga menjadi sarana penting agar kita bisa berbahasa secara bijak, tepat, dan bebas dari salah penafsiran atau kesalahpahaman. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai jenis-jenis makna dalam semantik dari aku pada video kali ini. Semoga materi yang aku sampaikan bisa memberikan manfaat dan wawasan baru buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan bahasa berikutnya atau video selanjutnya. Bye!